Selamat malam semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan sungguh bersyukur dan senang sekali hari ini kita kembali dapat mengikuti PA, tentunya dalam keadaan yang masih masing-masing sendiri, tetapi marilah bersyukur dalam keadaan apapun kita masih ada semangat untuk tetap belajar bersama-sama. Untuk itu, sebelum masuk di dalam pembahasan pemahaman Alkitab malam hari ini, marilah kita bersama-sama hening sejenak dan masuk di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami datang kepadamu saat ini dengan ungkapan syukur yang begitu besar karena sebagian hari kami lewati dengan baik dan saat ini kami akan berhenti sejenak dan kembali belajar bersama-sama dalam pemahaman Alkitab. Kami rindu Tuhan memberikan kami pengertian dan kekuatan untuk dapat memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami yang mempersiapkan diri untuk belajar bersama. Biarlah Tuhan yang memampukan kami. Amin. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini terasa agak kontroversial, sekaligus menarik untuk saya atau mungkin juga untuk Bapak Ibu ketika kita memahami pemikiran Allah. Kan itu temanya ya. Kenapa? Karena pada satu sisi untuk memahami pribadi Allah aja kita kadang kesulitan kok. Berapa banyak orang Kristen yang hingga saat ini masih kesulitan memahami tentang Trinitas misalnya. Banyak. Apalagi kita bicara tentang memahami pemikiran Allah. Nah, ini lebih jauh dalam lagi, lebih detail lagi. Seperti tema kita pada malam hari ini. Dan sungguh ini bukan perkara yang mudah. Namun pada bagian awal ini saya hendak menjelaskan sedikit bahwa yang dimaksud memahami pemikiran Allah bukan berarti pemikiran Allah yang seutuh-utuhnya. Karena kalau kita bisa memahami seutuhnya pemikiran Allah, sedetail mungkin apa yang Allah mau lakukan, apa yang Allah pikirkan, dia bukan lagi Allah. Karena justru yang menjadi karakteristik Allah adalah karena dia tidak bisa kita pahami seutuhnya. Makanya dia Allah. Kalau dia bisa dipahami seutuhnya sama manusia, bukan lagi Allah. Karena perbedaan dari pencipta dan ciptaan jelas jauh berbeda. Tapi hari ini kita akan bicara tentang sederhananya koridor atau jalur yang Allah ciptakan untuk setiap ciptaannya, terutama untuk orang percaya, agar dapat terus hidup dan berjalan di dalamnya. Jadi sekali lagi pemikiran Allah ini tidak diartikan secara harafiah, artinya kita bisa tahu seutuhnya apa yang Allah pikirkan, tidak. Namun lebih ke arah kita mau bersedia untuk memahami apa yang Allah mau lakukan di dalam kehidupan kita. Supaya kita gak keluar jalur begitu. Oke, kita mulai masuk di dalam tafsir dari perikop yang sudah masing-masing kita baca, kita siapkan, yaitu Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sebelum berlanjut, saya mau flashback sebentar. Di pasal yang sama, tetapi dalam ayat 13 sampai 21, sebelumnya kita mendengar sebuah pengakuan dari Petrus tentang siapa Yesus. Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan setelah Petrus mengungkapkan imannya tentang siapa diri Yesus di matanya,
Setelah itu kan Yesus bilang supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Karena memang belum saatnya orang lain tahu tentang siapa Yesus di luar lingkungan para murid. Nah, ini yang menarik, bahwa untuk bisa memberikan pengenalan tentang Yesus yang adalah seorang Mesias, Yesus justru mengawali dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau kita lihat di dalam ayat 13. Minggu lalu kita sempat bahas ya, Yesus mau tahu bagaimana murid-muridnya melihat dirinya seperti apa. Dan ketika Yesus mendengar pernyataan para murid termasuk Petrus bahwa Yesus adalah seorang Mesias, kemudian Yesus menggiring pengetahuan para murid lebih dalam tentang memahami sosok Mesias itu sendiri. Yesus seolah ingin pengetahuan para murid termasuk Petrus tidak berhenti sampai oh Yesus ini seorang Mesias. Gak berhenti di situ. Namun dalam ayat 21 secara terang-terangan Yesus mengatakan ia pergi ke Yerusalem, ia menanggung penderitaan dan ia dibangkitkan. Mendengar bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, bila saya menjadi murid Tuhan Yesus kala itu, maka saya akan merasa berada di situasi yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid untuk tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa dirinya Mesias. Seorang Mesias gak mau orang lain tahu bahwa dia adalah Mesias. Ini aja udah bingung. Terus selanjutnya, di tengah kegembiraan, di tengah rasa haru para murid karena mereka mengetahui bahwa Mesias berada di dekat mereka dan mereka seolah menjadi komunitas yang eksklusif yang tahu dulu tentang Mesias. Nah, ini kan pasti membawa rasa sukacita tersendiri ya. Tetapi justru ketika mereka merasa begitu, para murid kembali digelitik dengan pertanyaan bahwa Yesus yang dipandang sebagai Mesias itu harus menderita. Pemahaman tentang Mesias yang dimiliki oleh para murid ternyata berbeda dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Yesus. Ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, maka ada sebuah pengharapan besar pada diri Petrus yang dilekatkan kepada Yesus. Ada pengharapan dari diri Petrus yang dilekatkan kepada Yesus, seperti pemahaman yang selama ini ada pada Petrus dan para murid lainnya bahwa Mesias datang dalam kekuasaan yang tidak tertandingi oleh apapun, di dalam kemuliaannya, di dalam kemegahannya, kehebatannya, untuk menumpas orang-orang yang selama ini menjadi penindas, untuk membereskan banyak ketidakadilan pada saat itu, banyak kekerasan. Tetapi yang hadir di dekat mereka malah seseorang yang mengungkapkan tentang jalan penderitaan yang akan dia hadapi. Justru penderitaan yang mereka dengar, bukan kisah-kisah heroik, kisah-kisah yang hebat dari Sang Mesias ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 22 Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah, kata menjauhkan di dalam ayat ini bisa diartikan seperti ini. Kiranya Allah melarang atau mencegah penderitaan tersebut terjadi atas dirimu. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini nampak bahwa Petrus berupaya untuk melindungi Yesus dari penderitaan yang harus dilaluinya. Dan Petrus di sini terlihat begitu lugu. Respons Petrus di sini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk protes terhadap penderitaan yang akan dilalui Yesus, tetapi respon ini juga menggambarkan ketidaksiapan dari dalam diri para murid untuk melihat kenyataan tersebut.
kenyataan bahwa apa yang mereka anggap hebat, tokoh yang mereka rasa ini adalah Mesias, ternyata harus melalui berbagai penderitaan. Dan sewaktu-waktu mereka sebagai bagian yang paling dekat komunitas lingkar satunya Yesus gitu ya, akan sangat mungkin mendapat penderitaan juga kelak. Nah, ini kan menjadi pikiran juga gitu dari diri para murid, terutama Petrus pada saat itu. Nah, alasan lainnya, kita bisa cukup memahami bahwa Petrus terjebak pada perkataan Yesus tentang dirinya yang harus menderita. Padahal Yesus juga mengatakan ia akan bangkit. Tapi kata bangkit ini tidak betul-betul dihayati, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup karena sudah tertutupi oleh pikiran-pikiran ngerinya terkait dengan penderitaan. Jadi udah nggak tahu lagi nih, nggak mikir lagi tentang kebangkitan lah, karena memang yang saat itu menjadi pokok pikiran para murid termasuk Petrus adalah penderitaannya. Karena penderitaan ini yang sama sekali nggak masuk di nalar para murid pada waktu itu. Masa Mesias menderita? Oleh karena itu, penderitaanlah yang menjadi fokus pikiran mereka. Sehingga, karena pikiran mereka tertutup oleh penderitaan apa yang akan dihadapi dan bagaimana itu terjadi, kok nggak sama dengan ekspektasi, maka nggak ada lagi ruang untuk memikirkan tentang kebangkitan. Padahal titik yang penting untuk memahami atau untuk mengerti bahwa Yesus adalah Mesias itu ketika mereka melihat pada kebangkitan. Jadi di sini kita belajar ya bagaimana pemikiran para murid mendominasi, bahkan sampai mempengaruhi perkataan mereka dan perilaku mereka. Bapak Ibu, di dalam ayat 23 kemudian Yesus menegur, dan teguran yang ditujukan kepada Petrus adalah teguran yang keras. Karena pernyataan Petrus tersebut menunjukkan bahwa ia tidak betul-betul membuka diri untuk mencari dan mengenal pribadi Allah. Petrus memasukkan perspektifnya atau pikiran-pikirannya yang terbatas pada pikiran Allah yang tidak terbatas, yang penuh dengan misteri. Teguran yang diterima oleh Petrus tentu bertujuan untuk mendidik. Teguran ini memperlihatkan kepada Petrus bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam berpikir, dalam memahami berbagai hal, terutama ketika memahami tentang Allah yang tidak terbatas. Sehingga sebetulnya percakapan ini memperlihatkan bahwa sekadar untuk mengetahui apa yang kita percaya, apa yang kita lihat itu tidak cukup. Dibutuhkan upaya untuk mengenal apa yang kita ketahui, supaya kita nggak mudah goyah. Para murid tahu bahwa Yesus adalah Mesias, tapi ini nggak cukup. Dibutuhkan tindakan untuk mau mengenal, supaya baik di dalam pikiran dan tindakan kita bisa selaras dengan apa yang kita percayai. Dan dalam hal ini iman kita kepada Tuhan. Setelah para murid mendengar bahwa Mesias harus menderita dan dibangkitkan pada hari ketiga, Yesus kembali memberikan pemahaman baru kepada para murid supaya mereka dapat memahami pemikiran Allah dan dapat melakukannya. Dan ini digambarkan di dalam 3 hal di ayat 24. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Nah, ini kalimat yang sudah sangat akrab ya di telinga kita. Dan kita coba ulas kembali ketiga hal ini secara singkat. Menyangkal diri. Menyangkal diri ini sikap mengalahkan kepentingan diri sendiri. Artinya, kita diajak untuk menjadi manusia yang tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau komunitas kita.
untuk itu menyangkal diri berkaitan dengan langkah untuk merenungkan setiap hal yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan, keputusan apa yang akan kita ambil, apakah itu betul-betul kehendak Allah, apakah sudah sesuai dengan jalurnya, atau jangan-jangan apa yang kita pikirkan, katakan, kita putuskan itu hanya sebagai pemuas keinginan atau kepentingan dalam diri kita sendiri. Bahkan dalam kehidupan berkomunitas, dimanapun ya, kita mungkin sering mendengar atau mengatakan ini atas nama kepentingan bersama. Tetapi pada kenyataannya, yang bisa jadi sadar atau tidak, ini arahnya balik lagi kepada kepentingan pribadi kita. Maka menyangkal diri mengajak kita untuk berdiam sejenak, lalu merasakan dan merenungkan apa yang akan kita lakukan, agar itu dapat menjadi selaras dengan pikiran Allah. Kemudian memikul salib. Keputusan dan sikap hidup yang dengan sadar mau menerima serta menanggung kesulitan atau penderitaan sebagai bagian dari penyangkalan diri karena menempatkan Tuhan sebagai yang utama, itulah yang disebut memikul salib. Memikul salib menunjukkan keputusan hidup kita yang mau tetap setia di dalam berbagai musim kehidupan. Tetap setia bersama dengan Allah, tetap setia berjalan bersama dengan Dia. Kemudian mengikuti Yesus. Pengikut Yesus ini bicara tentang di tengah sulitnya penyangkalan diri, karena kita tahu kita berhadapan dengan ego kita. Bahkan mungkin penyangkalan diri kita selalu tidak disukai oleh orang lain, tetapi kita tetap mau memikul salib dengan setia. Dan yang terakhir, kita tetap mau untuk mengikuti Yesus. Menyangkal diri, memikul salib harus selaras dengan kesediaan hati kita untuk mengikuti Yesus. Ini nggak terpisahkan gitu ketiganya. Dan tema kita memahami apa yang dipikirkan Allah. Melihat apa yang sudah kita bahas, ternyata ini sangat sulit untuk diaplikasikan begitu. Karena Ia yang dekat dengan kita, yaitu Allah, selalu punya cara yang unik untuk menyampaikan maksudnya di dalam peristiwa kehidupan kita sehari-hari. Ketika Ia bekerja menyatakan maksudnya pada kehidupan kita dan itu tidak mudah dipahami oleh kita, bukan berarti karena Ia ingin mempersulit kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi Ia sedang membentuk kita untuk menjadi anak yang kuat, anak yang berani berproses dan tetap setia dalam menjalani kehidupan imannya. Sebagai penutup, ada dua hal yang hendak saya bagikan dalam refleksi kita untuk memahami Allah pada malam hari ini. Yang pertama, memahami Allah bukan justru merasa paling tahu tentang Allah. Namun dengan sadar akan keterbatasan kita mau mengosongkan diri dan menerima apa yang mau Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bisa aja suka gagal memahami cara Allah bertindak karena kita memaksakan pemikiran kita yang terbatas kepada Allah yang tidak terbatas. Untuk itu mengosongkan diri berarti mau melihat dan merasakan lebih dalam apa yang harus saya lakukan yang sekiranya berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, teruslah berusaha untuk mencintai Allah. Artinya dibutuhkan rasa cinta kepada Allah terlebih dahulu untuk bisa belajar memahami caranya dan menikmati setiap misteri yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sederhananya begini,
Semakin kita dekat dengan seseorang, makin besar kemungkinan kita untuk mampu mengetahui apa yang ia suka. Kan begitu ya? Apa yang ia gak suka, apa yang ia harapkan, apa yang membuatnya khawatir, apa yang membuat dia sedih, dan banyak hal lagi. Untuk itu, tumbuhkanlah cinta kepada Allah setiap saat melalui relasi yang kita bangun dengan Dia. Dari situ, kita bisa melangkah ke tahap yang selanjutnya. Kita semakin mengenal, kita semakin intim berelasi dengan Dia, kemudian kita akan semakin paham kok apa yang menjadi kehendak Allah. Kita akan semakin peka untuk itu. Dan Bapak Ibu, saat ini bicara tentang kondisi saat ini ya, refleksinya, kita sedang hidup di dalam ketidakpastian sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang sudah menyadari, karena pandemi yang kita hadapi bersama-sama. Siapa sih yang senang hidup di dalam ketidakpastian? Pasti semua orang merasa risih gitu dengan ini, mau cepat-cepat keluar. Mari coba kita flashback sejenak saat awal pandemi ini hadir di dalam kehidupan kita. Saat itu mungkin kita bingung akan bagaimana, mau berbuat apa. Wah, gereja ditutup. Banyak ide untuk membuat ini dan itu. Tapi ternyata ada yang gagal, ada yang tidak banyak berdampak juga. Dan terus kita mencoba hal-hal yang sekiranya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan saat ini kita sudah masuk dalam bulan kesekian. Sejak awal kita ada di dalam suasana pandemi ini. Dan mungkin ada yang sudah mulai terbiasa, tetapi juga ada banyak orang yang semakin merasa khawatir. Kapan ini berakhir, kapan ini membaik? Apalagi di wilayah kita, kok merah terus ya zonanya gitu. Dan sekarang ini misalnya di dalam kondisi yang seperti ini, banyak gereja yang udah kembali beribadah onsite. Lalu kok GKI Kutoarjo saat ini belum, bahkan masih mempersiapkan diri untuk beribadah onsite saat ini. Dan sungguh ini proses yang tidak mudah, namun harus kita lalui, harus kita hadapi. Dan satu pertanyaan reflektif bagi kita semua, pernahkah kita atau sudahkah kita melihat momen ini sebagai sebuah peristiwa yang mengajak kita untuk betul-betul menghayati dan memahami apa yang dipikirkan Allah dalam situasi saat ini? Mungkin ada harapan yang besar dari kita semua untuk segera kembali beribadah seperti biasa. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita berhenti sejenak. Mari kita mengesampingkan keinginan kita yang sudah tidak tertahankan ini, lalu membuka mata, mendengar dan menghayati apakah langkah yang akan kita ambil sudah mengutamakan Tuhan atau justru mengancam kehidupan. Untuk itu situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini kiranya membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang bisa mengendalikan diri, pribadi yang bisa dengan mandiri untuk membangun relasi dengan Allah, pribadi yang jauh lebih baik, karena ini ada proses belajar. Teruslah mengingat bahwa hidup ini adalah momen bagi kita untuk selalu melangkah bersama dengan Tuhan. Untuk itu belajar memikirkan dan membuka diri untuk memahami apa yang Tuhan pikirkan, semestinya senantiasa hidup di dalam keseharian kita. Ketika kita tak mampu memahami apa yang dipikirkan Allah, teruslah memohon cinta dan rahmat-Nya untuk selalu memenuhi hati dan pikiran kita, agar hidup kita sungguh dapat selaras dengan Dia.
Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Selamat malam, Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa penutup. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami dapat berefleksi bersama untuk memahami Tuhan yang tidak dapat seutuhnya kami pahami. Namun kami yakin di dalam pertolongan Tuhan dan keinginan kami untuk bisa lebih dekat berelasi dengan Tuhan, apa yang Tuhan perkenankan dapat kami ketahui. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat kami pahami. Dan dalam menjalani kehidupan ini, kami dapat terus memberikan diri kepada Tuhan, untuk Tuhan arahkan, untuk Tuhan bimbing, sehingga kehidupan ini dapat terus berkenan kepada Tuhan. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan diri kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sampai bertemu dalam pemahaman Alkitab minggu depan. Seperti biasa yang mau bertanya, WhatsApp saya terbuka dan kita akan berdiskusi di situ. Kiranya Bapak Ibu terus sehat, terus sukacita, terus berpengharapan kepada Tuhan dalam setiap problematika hidup yang kita hadapi. Khususnya tentang momen-momen dimana kita gak bisa berjumpa ya saat ini. Marilah terus bawa itu juga di dalam doa. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.